Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada minggu kemarin kita telah belajar bab 1 tentang sistem gerak pada makhluk hidup, yaitu sistem gerak pada manusia. Pada minggu yang lalu, kita telah belajar tentang apa itu kerangka, apa itu otot, apa itu persendian, dan upaya-upaya untuk menjaga kesehatan. Pada pagi ini, kita akan belajar tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah sistem gerak pada hewan. Oke, kita masuk yang pertama tentang sistem gerak pada hewan. Kalian tahu ada beberapa hewan di dunia ini kan digolongkan menjadi dua, ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Untuk sistem gerak pada hewan yang kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama gerak hewan dalam air, yang kedua gerak hewan di udara, yang ketiga gerak hewan di darat. Di sini saya ada animasi. Yang pertama ada ikan, ada burung elang, dan ada rusa atau kijang. Coba sebelum lanjut materi selanjutnya, kalian perhatikan apa perbedaannya dari ketiga hewan tersebut. Ayo, siapa yang bisa? Kalau lanjut, kita akan membahas tentang penjelasannya. Lanjut, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama dulu, jenis-jenis hewan. Menurut jenisnya, hewan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hewan yang bertulang belakang atau yang kita sebut dengan vertebrata. Yang kedua, hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau yang kita sebut dengan avertebrata. Sistem gerak yang terdapat pada vertebrata dan avertebrata memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan, walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lain. Contohnya di sini adalah hewan vertebrata. Yang dibahas pada artikel ini yaitu Pisces atau ikan, Aves burung, reptil, amfibi atau katak, dan mamalia. Ciri khas hewan vertebrata yaitu memiliki tulang dalam atau endoskeleton yang berfungsi untuk menopang berat badan hewan tersebut. Otot dan tulang hewan saling menempel membuat struktur endoskeleton, di mana bentuk tulang dalam rangka dalam masing-masing hewan vertebrata tersebut berbeda-beda antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Kita bahas yang pertama, yaitu sistem gerak pada hewan ikan. Coba kalian perhatikan, ada gambar kerangka ikan. Kira-kira ini jenis ikan apa? Ada yang tahu? Ikan bandeng, ikan kakap, atau ikan lohan? Coba perhatikan semuanya. Ada sirip ekor, ada sirip belakang, sirip punggung, sirip perut, ada tulang rusuk, ada tulang belakang, ada sirip dada, ada rongga insang, ada rongga mata, dan tulang tengkorak. Karakteristik alat gerak ikan. Yang pertama, karakteristik sirip. Sirip ikan terdiri dari sepasang sirip yang berada di kanan maupun di kiri dan sirip ekornya. Sirip-sirip ini bermanfaat bagi ikan agar bisa bergerak ke depan dengan mudah. Selain itu, ada lagi sirip tengah, yaitu sirip yang terletak di atas tubuh ikan. Ikan yang hanya menggunakan sirip tengah dan sirip pasangannya biasanya tidak dapat berenang secepat ikan yang memanfaatkan sirip pasangan dan sirip ekornya. Contoh ikan jenis ini yaitu ikan yang hidup di terumbu karang atau ikan yang tidak dapat bergerak cepat.
Yang kedua, karakteristik rangka. Beberapa ikan yang habitatnya di air tawar maupun di air laut memiliki bentuk tubuh yang unik. Sebagian besar berwujud mirip torpedo. Ada juga yang mengatakan bentuk tubuh ikan berbentuk streamline. Ternyata, bentuk ikan yang mirip torpedo atau streamline tersebut memudahkan ikan dalam melakukan manuver berbelok ke kanan dan ke kiri lebih cepat dan praktis saat berada di air tanpa mengalami hambatan atau gesekan dengan air. Pada saat ikan bergerak di atas air, terdapat gelembung-gelembung udara yang naik ke permukaan air. Maksud dan tujuan ikan melakukan ini yaitu agar ikan mempermudah ikan mengatur saat ikan ingin naik ke permukaan air atau saat menyelam ke dasar sungai atau laut. Selain itu, bentuk ikan, tulang ikan, dan otot-otot ikan yang praktis dan efisien sangat berguna saat ikan ingin bergerak ke depan dengan lincah. Yang kedua, sistem gerak pada burung. Coba perhatikan susunan rangka pada burung. Pada burung yang bermanfaat sebagai alat gerak yaitu sayap. Betul sekali. Coba perhatikan susunan tulang atau rangka pada burung. Karakteristik alat gerak pada burung. Cara bergerak hewan yang ada di udara berbeda dengan cara bergerak hewan yang ada di dalam air. Hewan udara contohnya yaitu burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap burung memiliki cara terbang yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Pada umumnya, bentuk burung memiliki bentuk tubuh yang unik. Burung-burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar, sehingga dapat melepas dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Karakteristik rangka pada burung. Bentuk rangka sayap burung memiliki susunan rangka yang kuat namun ringan. Selain itu, burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar saat menahan terpaan angin yang kencang pada saat sedang terbang di udara. Konstruksinya tulang sayap dan kuat dan ringan memberikan gaya angkat yang cukup besar bagi burung saat akan terbang. Bentuk sayap burung seperti airfoil. Bentuk ini menyebabkan udara yang mengalir di bawah sayap burung mengalir lebih lambat daripada udara yang mengalir di atas sayap burung. Pada saat burung akan terbang, yaitu dengan mengepakkan sayapnya, maka udara akan mengalir di bagian bawah yang menghasilkan gaya angkat sehingga burung dapat terangkat ke udara atau terbang. Selanjutnya yang ketiga, sistem gerak pada mamalia. Perhatikan gambar hewan mamalia berikut. Perhatikan contoh dari susunan tulang rangka hewan tersebut. Karakteristik alat gerak hewan mamalia. Contoh dari hewan mamalia yaitu rusa, banteng, paus, kucing, anjing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Mamalia hidup di berbagai jenis habitat. Ada yang hidup di air, di darat, dan di udara. Salah satu contoh mamalia yang hidup di darat yaitu kuda, rusa. Karakteristik rangka. Kuda memiliki tulang-tulang kokoh dan kuat yang menopang tubuhnya. Otot-ototnya yang elastis dan kuat yang terhubung dengan tulang-tulangnya menyebabkan kuda dapat berlari sangat kencang dibandingkan mamalia yang lain. Pada saat kuda bergerak, maka kaki kuda paling belakang memberikan dorongan agar kuda dapat melaju ke arah depan. Kencang atau lambatnya kuda berlari tergantung pada kuat atau lemahnya saat kaki belakang memberikan gerakan pada kaki belakangnya. Makhluk hidup bisa dikatakan hidup karena memiliki salah satu ciri, yakni bisa melakukan pergerakan. Gerak yang dilakukan pada makhluk hidup pada umumnya digunakan sebagai suatu respon terhadap keberadaan suatu rangsangan yang ada. Terjadinya rangsangan pun bisa muncul dari faktor lingkungan luar dan juga dari faktor dalam seperti halnya tubuh sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pada tumbuhan? Bisakah tumbuhan melakukan proses pergerakan? Tumbuhan
juga bisa mengalami suatu reaksi jika terdapat suatu rangsangan yang datang. Namun, prosesnya sangat berbeda jika dibandingkan dengan manusia dan juga hewan. Pada tumbuhan, proses rangsangan yang terjadi disalurkan dari bagian antar sel atau sel ke sel. Bagian sel tersebut mempunyai peran dalam menyalurkan suatu rangsangan dari bagian satu ke bagian sel yang lain, yang dilakukan oleh bagian benang-benang plasma yang sering disebut sebagai desmotubula. Jadi, definisi dari sistem gerak pada tumbuhan sendiri merupakan kemampuan atau iritabilitas pada tumbuhan dalam upaya melakukan respon terhadap suatu rangsangan yang ada di sekitarnya. Jika dikategorikan berdasarkan dengan penyebabnya, maka proses gerak pada tumbuhan bisa dikategorikan menjadi 3 macam, yakni seperti gerak higroskopis, gerak endonom, dan juga gerak eksionom. Gerakan yang terjadi dan sedang berlangsung pada tumbuhan tidak bisa dilihat semua prosesnya. Oleh karena itu, kita dikatakan sebagai gerak pasif pada tumbuhan. Yang pertama, gerak higroskopis. Definisi dari gerak higroskopis ialah suatu gerakan yang terjadi pada tumbuhan yang dapat diakibatkan oleh proses perubahan kondisi kadar air yang ada pada tumbuhan. Gerakan yang bisa dikategorikan sebagai gerak higroskopis seperti halnya proses perubahan yang terjadi berikut ini, seperti proses pecahnya bagian buah pada polong-polongan ataupun kacang-kacangan. Yang kedua, proses pecahnya pada bagian buah pada tumbuhan seperti bunga pacar air dan sebagainya. Ini adalah contoh dari gerak higroskopis. Ada polong yang membuka, kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri. Yang kedua adalah gerak endonom. Definisi dari gerak endonom ialah suatu proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang terdapat di bagian dalam tubuh pada tumbuhan. Gerakan semacam ini sering disebut sebagai gerakan yang bisa dikatakan spontan atau autonom. Seperti contohnya, gerakan pada plasma yang terjadi di bagian pada dalam sel. Gerakan ini biasanya terjadi tidak hanya pada tumbuhan, hewan pun juga mengalaminya. Proses gerakan yang terjadi pada bagian batang tumbuhan kacang panjang akan selalu ke bagian kanan. Lalu, gerakan siklosis pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Berikut adalah contoh gerak autonom pada tumbuhan. Gerakan sitoplasma pada tanaman Hydrilla. Yang ketiga, gerak eksionom. Gerak eksionom, definisi dari gerak eksionom ialah proses terjadinya suatu gerakan pada tumbuhan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang berasal dari bagian luar tubuh pada tumbuhan, seperti contohnya faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada sistem gerak eksionom dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. 1. Gerak nasti. Yang kedua, gerak taksis. Yang ketiga, gerak tropisme. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, gerak nasti. Definisi dari gerak nasti ialah suatu bentuk gerakan seperti halnya iritabilitas pada tumbuhan yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh suatu arah terhadap datangnya rangsangan. Gerak nasti bisa diakibatkan oleh suatu perubahan pada tingkatan volume ataupun jumlah air dengan kadar yang semakin naik di bagian dalam sel pada tumbuhan. Proses ini sering disebut sebagai tekanan turgor. Gerak nasti jika dilihat berdasarkan sumber yang mengakibatkan rangsangan dibagi menjadi 5 macam, yakni sebagai berikut. 1. Gerak seismonasti. 2. Gerak termonasti. 3. Gerak fotonasti. 4. Gerak niktinasi. Yang kelima, gerak nasti kompleks. Untuk tugasnya, kalian carilah keterangan, pengertian, dan contoh yang membahas tentang 5 macam gerak nasti tersebut. Nanti
Tugas tersebut kalian tulis pada selembar kertas folio. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Selanjutnya, gerak tropisme. Definisi dari gerak tropisme merupakan suatu proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang diakibatkan oleh faktor seperti halnya rangsangan dari lingkungan luar, dan juga arah gerakannya yang bergerak menuju ataupun menjauhi dari bagian sumber rangsangan. Jika proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang bergerak menuju suatu sumber rangsangan, maka bisa disebut sebagai suatu gerak tropisme positif. Sedangkan proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang bergerak menjauhi suatu sumber rangsangan, maka bisa disebut sebagai suatu gerakan tropisme negatif. Gerakan tropisme, jika dilihat berdasarkan sumbernya, yang mengakibatkan rangsangan dibagi menjadi 5 macam, yakni sebagai berikut. 1. Gerak geotropisme. 2. Gerak fototropisme. 3. Gerak hidrotropisme. 4. Gerak tigmotropisme. Dan yang kelima, gerak kemotropisme. Sama dengan halnya di atas, tugasnya kalian carilah keterangan, pengertian, dan contoh yang membahas tentang 5 macam gerak tropisme. Selanjutnya yang ketiga, gerak taksis. Definisi dari gerak taksis ialah suatu proses terjadinya gerakan berpindah tempat yang dilakukan oleh tumbuhan karena akibat faktor dari bagian luar tubuh, yakni suatu sumber rangsangan. Gerak taksis yang bergerak menuju suatu sumber rangsangan seringkali disebut sebagai gerak taksis positif. Sedangkan gerak taksis yang bergerak menjauhi suatu sumber rangsangan sering disebut gerak taksis negatif. Gerak taksis jika dilihat berdasarkan sumber yang mengakibatkan rangsangan dibagi menjadi 2 macam, yakni sebagai berikut. 1. Gerak kemotaksis. Yang kedua, gerak fototaksis. Tugasnya sama seperti yang di atas. Carilah keterangan, pengertian, dan contoh yang membahas tentang 3 macam gerak taksis. 2 macam gerak taksis. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang telah saya ajarkan. Jika kurang mengerti, kurang paham, bisa kalian ulang lagi video kali ini. Untuk tugasnya ada 2 macam. Yang pertama, tugas 2.1. Yang pertama adalah kalian merangkum materi tentang sistem gerak pada tumbuhan dan hewan. Itu dicatat pada buku IPA. Yang kedua, carilah keterangan, pengertian, dan contoh yang membahas tentang 5 macam gerak nasti, 5 macam gerak tropisme, dan 2 macam gerak taksis. Ketentuannya tadi sudah dijelaskan, rangkuman dikerjakan pada buku catatan. Itu nanti saya koreksi kalau sudah belajar tatap muka. Yang kedua, tugas poin kedua dikerjakan di kertas folio. Selesai dikerjakan, tugas difoto dan diupload pada Google Classroom kelas masing-masing. Saya tidak melayani upload di WhatsApp. Terima kasih. Tugas 2.2, kerjakan tugas di bawah ini dengan melihat materi di atas, yaitu ada tabel, ada jenis hewan, ada habitat, jenis alat gerak, dan keterangan. Coba kalian kerjakan melihat materi di atas, jenis-jenis hewan yang menggunakan alat geraknya. Sama kerjakan pada kertas folio, difoto dan diupload pada Google Classroom masing-masing, kelas 8D, E, F, G, dan H. Saya tidak melayani upload di WhatsApp. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga kalian tetap cerdas, tetap semangat, tetap hebat. Dan jangan lupa jaga kesehatan.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.